Shalom, apa kabar dengan kalian semua? Pasti sehat selalu ya, dimanapun kalian menonton video ini dan kapanpun kalian menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan membahas globalisasi. Globalisasi adalah hal-hal yang mendunia. Dari globalisasi, kita dapat menerima informasi, pengetahuan, dan game tentunya. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya globalisasi adalah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Karena sekarang sedang di masa pandemi, tentunya kita membutuhkan peralatan elektronik seperti HP, laptop, dan lain-lain. Kita dapat berinteraksi dengan guru dengan HP dan laptop. Kita dapat melakukan vid call atau video call dan mengerjakan tugas dari alat-alat elektronik tersebut. Dan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi. Contohnya, sekarang kita bisa berkomunikasi lewat WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan faktor yang ketiga adalah adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang transportasi. Karena sekarang kalau kita pengen berpergian misalnya ke luar negeri atau keluar kota, kita bisa berpergian ke sana memakai pesawat terbang atau bisa juga naik kereta api. Misalnya yang ke luar kota kita bisa naik kereta api, dan jika kita ke luar negeri kita juga bisa memakai pesawat terbang. Begitu juga dengan kendaraan umum lainnya. Contohnya seperti motor, angkot, mobil, dan lain-lain. Dan faktor yang keempat adalah adanya kemajuan ekonomi internasional yang semakin erat sehingga menyebabkan kesepakatan antar negara secara regional maupun internasional. Contohnya adalah kerjasama APEC dan OPEC. Dan ini adalah dampak positif dan negatif Dampak positif globalisasi adalah hubungan komunikasi jadi lebih mudah. Karena sekarang sedang masa pandemi seperti ini, karena saudara kita rumahnya yang jauh, kita tidak bisa berpergian. Jadi dengan adanya HP atau alat elektronik yang lainnya seperti laptop, HP, terus mungkin misalnya TV bisa vid call, mungkin kita dapat melakukan video call dengan saudara-saudara kita yang jauh. Jadi tinggal telepon aja atau menulis email kepada dia. Dan yang kedua, pertukaran informasi antar negara sangat lancar. Kemajuan di bidang informasi menyebabkan kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di negara lain dengan cepat. Jadi kita dapat menemukan informasi-informasi di dalam internet. Dan yang ketiga adalah harga barang menjadi lebih murah. Karena globalisasi menjadikan banyak negara berlomba-lomba memproduksi barang yang murah sesuai dengan mekanisme pasar. Jika barang-barang yang ditawarkan banyak, maka harga akan murah. Meski murah, mutu tetap terjamin. Jadi kita bisa tawar-menawar karena era globalisasi, misalnya negara lain sedang berlomba-lomba untuk menjual harga yang murah. Dan dampak negatif globalisasi adalah jati diri bangsa terkikis. Jadi penyebabnya adalah globalisasi membuat arus informasi antar negara menjadi mudah. Media seperti televisi, internet, dan komputer menjadi perangkatnya. Banyak arus informasi yang secara bebas diterima masyarakat lambat laun akan mengaruhi pola pikir masyarakat. Informasi itu akan membuat jati diri bangsa masyarakat terkikis secara perlahan. Dan yang kedua adalah industri dalam negeri terancam. Setiap negara berusaha melindungi industri dalam negerinya. Jika tidak dilindungi industri dalam negeri, suatu negara bisa bangkrut. Industri dalam negeri terancam bila produk-produk luar negeri membanjiri pasar suatu negara. Dan yang ketiga adalah batas-batas antar negara menjadi tidak jelas. Globalisasi memberikan dampak pada kaburnya batas-batas antar negara. Hal itu terjadi karena semua negara tidak mungkin lagi mengendalikan secara penuh perusahaan asing yang menanamkan modal di negara tersebut.
Sikap yang harus kita terapkan dalam menghadapi globalisasi adalah 1. Memilih informasi yang baik dan berguna. Kita harus memilah-milah informasi yang baik dan berguna, misalnya dari televisi, HP. Misalnya kita menemukan informasi, harus dipilah-pilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, menjalankan perintah agama. Menjalankan perintah agama artinya kita harus menjalankan agama kita masing-masing, menjalankan ibadah masing-masing, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah menjunjung jati diri bangsa dengan berprestasi di bidang tertentu. Kita bisa membanggakan jati diri bangsa dengan cara berprestasi, misalnya sekolah kita dapat juara 1, atau mungkin pintar, atau mungkin pekerjaan kita lebih bagus, dan yang lain-lain. Yang keempat adalah melestarikan kesenian tradisional dengan mempelajari kesenian tersebut. Kita dapat mempelajari kesenian dan budaya dan lain-lain melalui internet, televisi, dan lain-lain. Yang kelima adalah belajar rajin untuk membangun bangsa Indonesia. Kita bisa saja menjadi penerus bangsa jika kita berprestasi. Dan yang keenam adalah membiasakan diri bekerja keras, disiplin, dan menghargai waktu. Kita harus bekerja keras, disiplin, dan menghargai waktu yang kita punya. Contohnya menghargai waktu itu, misalnya kita waktu, pergunakan itu untuk belajar, bukan untuk bermain game. Dan yang ketujuh adalah menolak budaya asing yang bertentangan dengan kepribadian, serta menerima budaya asing bila bermanfaat bagi kemajuan. Jadi kita harus menolak budaya asing yang bertentangan dengan kepribadian serta menerima budaya asing bila bermanfaat bagi kemajuan. Dan yang kedelapan adalah mencintai produk-produk dalam negeri. Artinya mencintai produk dalam negeri adalah kita mencintai produk Indonesia. Misalnya kita menghargainya dengan cara memakai batik dan memakai produk Indonesia lainnya. Terima kasih semuanya yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa kalian tinggalkan like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian menonton video ini dan video ini menjadi bermanfaat bagi kalian dan yang lain. Dan terima kasih untuk guru-guru yang sudah menonton video kali ini untuk dijadikan pembelajaran. Dan terima kasih yang telah ke Budista yang telah berjeri lelah untuk mengajari saya di SDK BPK Penabur Cicurug. Terima kasih. Dadah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.